Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lisa Aulia dengan NIM 11910623597 dari kelas 6C Manajemen Pendidikan Ekonomi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau. Baiklah, video pembelajaran kali ini untuk memenuhi tugas micro teaching dengan dosen pengempuh Ibu Mahdar Ernita, SPD MED. Baik teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang perpajakan, materi kelas 11 SMA. Jadi teman-teman, di dalam materi pembelajaran ini ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dan hukum dari pajak. Yang kedua, kita akan mempelajari unsur-unsur pajak. Yang ketiga, kita akan mempelajari tentang fungsi pajak. Dan yang keempat, kita akan mempelajari tentang asas pajak menurut Adam Smith. Nah, jadi materi yang pertama yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian dan dasar hukum pajak. Apa sih itu pajak? Bentar, sebelum kita masuk ke dalam pengertian pajak, teman-teman di sini pasti udah nggak asing dengar apa pajak itu. Seperti contohnya kita makan di restoran, kita kena pajak. Kita punya kendaraan, kita bayar pajak, dan sebagainya. Nah, teman-teman di sini pernah nggak sih berpikir kok negara kita ini kaya banget gitu kan? Bisa ngasih sekolah gratis, BBM subsidi, membayar gaji PNS, membangun infrastruktur, membangun jalan, dan sebagainya. Itu uangnya berasal dari mana sih? Nah, jadi di materi ini kita akan bahas tuntas semuanya. Jadi teman-teman harus tetap tonton ya videonya sampai akhir. Uang yang diterima negara, uang pendapatan negara itu semua datangnya dari pajak. Jadi pajak inilah merupakan sumber terbesar pendapatan negara. Nah, jadi di materi inilah kita akan membahas tentang pengertian pajak. Nah, jadi teman-teman, pengertian pajak di sini adalah iuran rakyat kepada negara yang harus dibayarkan oleh pribadi atau badan usaha yang sifatnya memaksa. Berdasarkan apa? Berdasarkan undang-undang yang telah diatur. Dan ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung merasakan imbalannya. Nah, guna pajak ini untuk keperluan umum dan sepenting-pentingnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, ia merupakan iuran wajib rakyat kepada negara. Yang kedua, bersifat memaksa. Yang ketiga, diatur di dalam undang-undang. Yang keempat, ketika kita membayar pajak, kita tidak langsung merasakan imbalannya. Dan yang kelima, digunakan untuk keperluan umum dan kemakmuran rakyat. Nah, dari penjelasan pengertian pajak tadi, apakah teman-teman sudah paham apa itu pajak? Jangan lupa ya, bahwasannya pajak ini merupakan iuran wajib. Makanya kita diwajibkan untuk membayar pajak. Seperti pepatah mengatakan, orang bijak pasti taat pajak. Nah, baik teman-teman, ketika kita udah tahu pengertian pajak, ciri-ciri pajak, nah kita masuk poin yang ketiga, yaitu adalah unsur pajak. Jadi di dalam unsur pajak ini dibagi menjadi tiga. Ada yang disebut dengan unsur pajak subjektif, yang kedua unsur pajak objektif, dan yang ketiga adalah tarif pajak. Nah, untuk video penjelasan harus ditonton ya. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah tentang subjek pajak. Nah, subjek pajak di sini merupakan orang pribadi atau badan hukum atau wajib pajak. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti pegawai, pengusaha, perusahaan, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu adalah objek pajak. Objek pajak di sini adalah sesuatu yang dikenakan pajak. Nah, sesuatu yang dikenakan pajak itu contohnya seperti kendaraan, penghasilan, rumah, bangunan, dan lain-lain. Nah, yang ketiga itu disebut dengan tarif pajak. Tarif pajak di sini digunakan untuk ketentuan besar atau kecilnya pajak yang akan kita bayar. Setelah teman-teman tahu tentang pengertian pajak dan dasar hukum pajak, ciri-ciri pajak,
unsur pajak, kita masuk poin yang keempat, yaitu adalah fungsi pajak. Jadi teman-teman, fungsi pajak itu dibagi menjadi 4. Yang pertama disebut dengan fungsi pajak anggaran atau budgeted. Yang kedua disebut dengan fungsi mengatur. Yang ketiga disebut dengan fungsi distribusi. Dan yang keempat disebut dengan fungsi stabilitas. Mari kita bahas satu-satu ya fungsi-fungsinya. Nah, fungsi yang pertama yang akan kita bahas yaitu adalah fungsi anggaran atau disebut dengan fungsi budgeted. Jadi, fungsi ini merupakan fungsi terpenting terkaitnya pajak karena berisi tentang pengeluaran negara. Nah, pajak di sini sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran ke beberapa sektor. Baik itu sektor pembangunan, pendidikan, gaji, ASH, dan lain-lain. Jadi, fungsi anggaran inilah yang mengatur semuanya. Nah, fungsi yang kedua yaitu adalah fungsi regulasi atau fungsi mengatur. Di sini, pajak itu digunakan untuk mengatur pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, fungsi pajak adalah sebagai alat untuk mencapai tujuan. Nah, sebagai alat untuk mengatur, ada beberapa hal yang diatur dalam fungsi regulasi. Yang pertama, mengatur perlindungan barang dalam negeri. Contohnya seperti pajak pertumbuhan nilai atau PPN. Yang kedua, mengatur inflasi atau merosotnya nilai uang. Yang ketiga, mengatur sebagai pendorong ekspor barang dengan pajak 0%. Dan yang keempat yaitu adalah menarik dan mengatur investasi modal. Baik, fungsi yang ketiga disebut dengan fungsi distribusi. Di sini pajak berfungsi untuk mendistribusikan pendapatan sehingga akan terciptanya pemerataan pendapatan di masyarakat. Nah, fungsi yang keempat yaitu fungsi stabilitas. Di sini pajak itu sebagai alat untuk menyeimbangkan perekonomian negara agar tidak terjadinya inflasi. Nah, jadi teman-teman jangan lupa ya bahwa fungsi pajak itu ada 4. Yang pertama, fungsi anggaran atau budgeted. Yang kedua, fungsi regulasi atau mengatur. Yang ketiga, fungsi distribusi. Dan yang keempat, fungsi stabilitas. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu kita akan membahas tentang asas pajak. Nah, materi terakhir yang akan kita bahas yaitu tentang asas pajak menurut Adam Smith. Dengan ajarannya yang terkenal, The Yormism tentang asas pemungutan pajak sebagai berikut. Jadi teman-teman, menurut Adam Smith ada 4 asas pemungutan pajak. Yang pertama yaitu adalah asas equality atau disebut dengan asas keadilan atau keseimbangan. Di sini, pajak yang dikenakan si wajib pajak harus disesuaikan dengan penghasilan atau pendapatan si wajib pajak agar tidak terjadinya diskriminasi. Nah, diskriminasi di sini maksudnya apa ya? Ada yang tahu? Nah, jadi gini teman-teman. Misalnya si A memiliki penghasilan di atas 20 juta per bulannya, sedangkan si B memiliki penghasilan 4 juta per bulannya. Seandainya mereka mendapatkan pajak yang sama, maka di situ disebut terjadinya diskriminasi karena tidak adanya keadilan dan keseimbangan. Jadi, pajak itu harus disesuaikan dengan pendapatan serta penghasilan yang kita dapatkan. Nah, asas yang kedua yaitu adalah asas certainty atau asas kepastian hukum. Jadi, pajak yang dipungut oleh negara harus memiliki undang-undang, sehingga yang tidak membayar pajak akan dikenakan sanksi meliputi 4. Yang pertama berupa tarif pajak, yang kedua objek pajak, yang ketiga subjek pajak, dan yang keempat yaitu adalah waktu pembayaran. Materi yang ketiga yaitu adalah asas convergence of payment atau disebut dengan asas kesesuaian pajak. Jadi, waktu pembayaran pajak dilakukan paling baik atau paling tepat bagi si wajib pajak. Kapan waktu yang paling tepat yang akan dikeluarkan si wajib pajak? Yang pertama, ketika si wajib pajak seorang karyawan, maka waktu yang paling tepat yaitu ketika ia menerima gaji. Nah, yang kedua,
Ketika si wajib pajak merupakan seorang pengusaha, maka waktu yang paling tepat ketika si wajib pajak telah mendapatkan keuntungan. Nah, asas yang terakhir yaitu asas efisiensi atau asas ekonomis. Nah, di sini biaya dari pemungutan pajak tidak boleh besar dari hasil pemungutan pajak. Jadi, pajak yang diberikan harus sesuai dengan hasil atau pendapatan si wajib pajak. Oke, baiklah teman-teman, itulah penjelasan mengenai perpajakan. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan video ini sampai akhir. Saya berharap semoga kita semua bisa menambah wawasan dari video pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.